Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil materi yang telah saya buat dalam materi berbicara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devita Sulistia Ningrum NM 082000150091. Di sini saya akan membahas materi tentang tema kebijakan pemerintah dalam memberikan sanksi bagi pelanggar tidak memakai masker di musim COVID-19. Di dalam tema ini menjelaskan adanya pro kontra denda tidak memakai masker. Di dalam materi yang akan saya bahas ini, pertama saya akan membahas pengertian dari corona. Corona sendiri memiliki pengertian yaitu wabah virus corona atau COVID-19 hingga kini masih menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Sejak kemunculan virus corona di Indonesia, jumlah orang yang terinfeksi setiap harinya makin bertambah dan ada juga jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga cukup tinggi. Pemerintah selalu melakukan update data penularan COVID-19 di wilayah Indonesia. Dalam update data sebaran terkini COVID-19, total konfirmasi positif dan kasus meninggal dunia akibat COVID-19 masih bertambah sampai sekarang. Meski terjadi penambahan kasus, akumulasi pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 mencapai 84%. Kemudian dampak apa saja yang terjadi? Yang pertama itu ada dampak yang terjadi dari melonjaknya banyak pasien yang terkena penyebaran virus COVID-19. Kemudian pemerintah melakukan tindakan memberikan sanksi yang tegas bagi warga yang melanggar peraturan tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti halnya tidak memakai masker jika berpergian dalam rangka penerapan kebijakan peraturan wali kota di berbagai daerah seperti halnya di Pekalongan, Jawa Tengah itu menerapkan peraturan wali kota atau perwal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2020 tentang disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Sebagai upaya pencegahan, penanganan dan mengendalikan COVID-19, tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri itu menggelar operasi penegakan perda atau perwal di kawasan Mataram, Pekalongan. Tindakan yang dilakukan oleh petugas tim gugus penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan ini yaitu sejumlah pelanggar yang tidak memakai masker atau terjaring razia dan dapat mendapatkan sanksi berupa kerja sosial dengan mengenakan rompi oranye yang bertuliskan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Mereka diminta untuk menyapu, push up, hingga aba-aba menggunakan pengeras suara atau toa tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Tim gugus tugas akan menggelar operasi razia serupa dengan memberikan beragam sanksi yang telah ditetapkan sesuai perwal yang mulai terjadi perbandingan, olahraga ringan, sanksi edukatif, hingga denda dan penutupan usaha terhadap pelanggar protokol kesehatan. Tim gugus penanganan COVID-19 ini berharap dengan rutin digelarnya razia penegakan perwal ini, kesadaran masyarakat Kota Pekalongan akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan semakin baik dari hari ke hari, hingga kasus ini di Kota Pekalongan cepat mereda. Dan dengan adanya sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan, semoga nantinya tidak ada masyarakat yang melanggar lagi. Semoga mereka semakin mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, salah satunya yakni wajib memakai masker. Memakai masker itu bukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga berguna untuk melindungi orang-orang di sekitar kita dari penularan COVID-19. Kemudian bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapi bagi warga yang tidak menerima akan adanya sanksi ini akan mengakibatkan terjadinya pro kontra denda tidak memakai masker. Warga yang melanggar protokol kesehatan, terutama jika dikenakan sanksi berupa denda membayar dengan sejumlah uang yang ditetapkan di peraturannya dengan langsung bayar di tempat, itu akan mengakibatkan terjadinya pendapat tidak setuju atau kontra bagi warga. Itu akan menyebabkan warga yang terkena sanksi tersebut
tersebut akan berani melawan petugas yang telah menangkapnya dengan alasan bagi si pelanggar karena terbatasnya pendapatan setiap harinya pun masih kurang. Apalagi ada tindakan sanksi seperti ini, bagi si pelanggar sangat tidak setuju dengan adanya tindakan seperti ini. Tetapi pelanggar tersebut tetap dilaksanakan secara paksa oleh petugas. Kemudian bagi yang masih melanggar seperti tetap berjualan, itu akan dikenakan sanksi serupa seperti penutupan usahanya secara paksa. Tetapi warga yang tidak setuju atau kontra dengan tindakan tersebut akan beradu pendapat dengan tim gugus tugas penanganan COVID-19. Tetapi banyaknya kontra dari berbagai warga, sanksi tersebut tetap dilaksanakan seperti peraturan yang telah ditetapkan demi pencegahan pengurangan virus COVID-19. Kemudian bagi warga yang setuju atau pro dengan peraturan tersebut, yaitu jika mereka melanggar protokol kesehatan seperti halnya tidak memakai masker, itu akan menyadari bahwa dirinya itu salah dan telah melanggar peraturan, sehingga siapa yang siap untuk menerima sanksi yang telah ditetapkan. Dan bagi warga yang setuju atau pro akan berpendapat bahwa jika peraturan dibuat dan dilaksanakan itu akan mengurangi jumlah penularan virus COVID-19. Dan jika sanksi tersebut telah diberikan dan dilaksanakan bagi si pelanggar, itu untuk peringatan jika lain kali harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu di musim pandemi penyebaran virus COVID-19 ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan perlindungan dari penyebaran virus COVID-19 ini dengan tujuan untuk mengurangi jumlah penularan virus COVID-19. Kita harapkan untuk menerapkan tindakan 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika berpergian, dan menjaga jarak ketika saling berkomunikasi itu akan membantu mengurangi dalam proses penularan virus COVID-19. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.